Oke. Oke, bisa start Pak. Nanti yang Sip. lain sales sisa sisa sales nanti akan dikasih recording Ya, dan Pak Haji nantinya mungkin kalau untuk karena saya lupa mestinya kan termasuk brands ya. ya betul Pak. Nanti brands video record. Oke Pak, boleh Ya, nanti. selamat pagi Hmm, semuanya Pak Riki. siap. Kita start ya Pak Haji ya, izin ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian. Lagi. Jadi ini dari MR kita hari ini hadir Pak Handi dengan Pak Aji sebagai manajemen representatif. Mereka diminta untuk mendevelop apa absensi khusus untuk sales. Jadi nama absensinya itu adalah SSK hadir gitu. Jadi ini untuk keadilan untuk semua tim di SSK baik yang kerja daily di yang setengah 8 sampai jam 4 maupun yang sales jadi akan mau ditertibkan untuk kehadirannya. Jadi kalau lagi ke customer nggak apa-apa, nanti Pak Aji akan jelaskan bagaimana SSK hadir bekerja untuk dianggap tetap visit ke customer. Jadi bisa di track semuanya. Dan juga yang kedua, nanti ke depan message dari Pak Ai adalah visit report nanti akan ada hubungannya dengan commission. Jadi saya nggak tahu kapan akan diterapkan, sudah sempat terucap seperti itu. Jadi untuk disampaikan kepada sales. Jadi tolong untuk bantuannya untuk visit reportnya tetap bisa masuk karena ini butuh manajemen butuh data ini supaya ada di sistem SSK. Jadi someday misalnya misalnya siapapun siapapun misalnya rencana misalnya ada pindah ke tempat lain, tetap data record untuk follow up selanjutnya gampang untuk di tracking gitu. Jadi prinsipnya ini SSK mau supaya siapapun termasuk eh, saya atau siapapun ketika nggak ada SSK bisa sistem SSK tetap bisa berjalan gitu. Jadi tolong support untuk kelangsungan SSK ke depan. Jadi satu hal lagi mungkin dari saya adalah untuk eh, report untuk visit ke depan ada satu istilah fail to plan adalah sama dengan plan to fail. Jadi ketika kita gagal untuk memplanningkan kita mau ke depan seperti apa, artinya kita juga gagal untuk kita sudah merencanakan untuk gagal di masa depan. Jadi kembali saya sampaikan kepada tim sales, tolong dilihat ini sebagai eh, apa? Kita ingin jadi intinya SSK ingin manajemen SSK ingin supaya ke depan penjualan naik. Apapun itu kendalanya, ayo kita sama-sama bereskan. Karena itu SSK manajemen selalu berkata, kalau ada yang butuh disupport, tolong sampaikan. Butuh support apa? Silakan sampaikan. Ingat kita meeting terakhir sore kemarin, hari Senin, selalu tujuannya Pak Ai ingin membantu. Support apa yang kalian butuhkan untuk naik? Kenapa? Karena ekspektasi penjualan SSK itu naik, tetap naik. Gimana caranya supaya bisa perusahaan SSK ini berkembang membesar? Mungkin ini kendala kita tahu banyak, misalnya ada short supply, misalnya ada kenaikan harga. Ayo kita bereskan sama-sama gimana kendala problem itu jadi peluang buat kita bersama. Jadi juga dengan penjualan naik kan semua sales juga pasti happy, diharapkan happy dapat imbal hasil yang lebih baik gitu. Jadi demikian sekilas dari saya. Ini adalah mandatori dari manajemen supaya ini bisa berjalan dan eh, MR diminta untuk implementasi dan IT sudah membuat software untuk bisa ini berjalan. Dan terima kasih untuk Pak Aji, Pak Handi yang sudah memfasilitasi ini untuk bisa sosialisasi dulu ke tim sales dan ya sambil berjalan kita dibantu untuk bisa menjalankan ini dengan baik.
Terima kasih. Silakan Pak Aji dan Pak Handi kalau ada. Pak Handi silakan. Kalau enggak langsung dengan Pak Aji juga silakan. Mandi, boleh? Langsung aja Pak, itu cuma informasi aja yang dimaksud dengan Pak Fani terkait sales itu semua nanti laporan itu kan ada di dalam D365. Sedangkan secara Oh data ya, yang kita mau diskusi yang hari ini itu adalah ya, pendataan untuk daftar hadir sama kunjungannya bisa terrecord. Jadi kita ya, selama perjalanan sales itu kita bisa baca, bisa tracking mundur. Dan ini ya. transaksi yang sudah dalam setahun atau 3 tahun yang sudah berjalan itu akan dikopi ke aplikasi yang barunya nanti. Jadi nggak Dena track tiga record enam tetap lima. ada, track record tetap ada Oke, gitu. ya, Jadi kalau ya. bicara komisi itu nanti ada di D365 Pak. Oke, ya. Ya. D365 sendiri akan jalan kapan, Pak? Live Oktober, Oktober ini. Waduh, Oktober ini. cepet juga ya. Jadi Iya, untuk iya, preparation karena kita udah mau masuk bulan Juni, iya, tolong untuk semua cabang itu terkait sama stok ya, tolong diprioritaskan. Mm. Jangan Mhm. sampai nanti kita nanti tunjuk-tunjukkan ya. Tolong di-prepare bagaimana stoknya itu bisa balance. Oke. Ya, tolong Pak Agung sama Pak Romi, kalau Bandung kan udah ikut sini. Ya, itu aja. Terima kasih semua. Makasih, Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih Pak Fani dan Pak Handi atas sambutannya. Selamat pagi teman-teman semua yang di Cikarang, Bandung, Solo, Pekalongan. Selamat siang. Saya Lutfi Aji dari IT. Nah, sebelum saya mulai, mungkin sebentar saya kasih konteks ya. Jadi, yang disampaikan siang ini tuh bukan inisiatif IT sendiri. Oke, ini bagian dari arahan direksi bahwa kunjungan sales itu perlu tercatat dengan kolokasi yang jelas. Berat tadi kata Pak Fandi sudah disampaikan di awal. Nah, supaya manajemen punya gambaran utuh aktivitas tim sales di lapangan. Nah, saya sebagai tim IT itu kebagian tugas untuk menyiapkan sistemnya. Dan Pak Fandi sebagai GM itu udah mengendorse implementasinya. Oke, siang ini kira-kira 15 sampai 20 menit. Bentuknya bukan training panjang, lebih ke demo singkat aja. Plus tanya jawab nanti di akhir. Sambil saya jelasin nanti, tolong teman-teman yang bisa eh, coba langsung, silakan entah dari HP atau dari laptop masing-masing. Karena dari pengalaman sendiri gitu kan, jadi kalau ditonton doang, itu biasanya pas balik ke meja kantor, pas lagi mau coba, itu malah lupa caranya gitu. Paling itu Pak yang bisa disampaikan. Oke, yang lanjut. Paling saya screen. Jadi langsung dicoba ya, Pak Haji ya. Boleh, sebentar Pak. Lebih baik langsung dicoba langsung. Ya, Apa sudah terlihat ini share screen ini? belum. Oke, sekarang sudah terlihat. Oh ya, sudah, sudah. Ah, oke. Oke, Sa- siap-siap. Sambil berjalan Pak ya, sambil berjalan. Oke, pertama, materi siang ini tuh judulnya modul sales visit terintegrasi. Jadi inti pesannya itu sebetulnya cuman satu kalimat ya. Jadi selama ini tuh input sales kan visit di beberapa tempat ya. Jadi mulai sekarang itu kita pusatkan nantinya di hdr.sinarsino.com. Jadi apa untungnya sih buat teman-teman semua di lapangan itu yang nanti coba saya jelasin sedikit demi sedikit di menit ke depannya. Oke, selanjutnya. Langsung masuk hdr.sinarsino.com. Ya, baik. Coba langsung dicoba saja buat teman-teman semua. Nah, oke. Jadi selama ini kan balik ke background awalnya. Jadi kita pusatkan di hdr.sinarsino.com, gitu ya. Boleh. Jadi nanti itu apa? Awalnya kan kita udah coba input kan selama ini udah input di program yang lama atau program yang masih server lokal. Nah, itu kita nanti akan naikkan ke hdr.sinarsino.com. Artinya itu bisa diakses di HP ataupun di laptop tanpa perlu penjaringan lokal. Dan itu datanya yang kita terima itu bisa real time. Gitu teman-teman simpan laporan. Jadi dashboard manajemen itu langsung update tanpa nunggu rekap.
Oke, selanjutnya kenapa sih ini pindah? Jadi ada tiga manfaat teman-teman semua. Jadi yang pertama itu pertama hemat waktu. Jadi itu nggak perlu rekap lagi, ya kan? Terus jadi sistem aja yang rekap. Nah, terus yang kedua itu jadi performa itu bisa kelihatan. Nah, di sini tuh ada dashboard untuk pantau performa sendiri ya. Jadi bulan ini tuh udah berapa visit, berapa kali apa kunjungan, terus berapa customer baru yang dikunjungi dan lebih transparan. Yang ketiga itu aman dan tercatat. Artinya di sini misalnya amit-amit PC kantor rusak ataupun HP-nya hang misalnya itu tetap data tersimpan di server ya karena bukan di server lokal lagi tapi di server pusat. Oke. Selanjutnya, oke teman-teman, paling boleh buka HP nya masing-masing ataupun di laptop, boleh silakan. Sambil saya jelasin, pertama ada tiga langkah pertama. Coba buka browser masing-masing, entah pakai Chrome, Firefox, atau Safari. Ini untuk yang bisa ya, untuk yang bisa dibuka sekarang, lakukan. Kalau memang lagi di perjalanan, seperti tadi, boleh nanti dicobanya saat udah menepi atau sudah sampai. Oke, boleh saya jaya itu hdr.sinarsino.com ya. Nah, nanti di tampilan itu login menggunakan nick karyawan yang sama dengan absen tiap hari. Nah, untuk yang di cabang itu sudah berlakukan ini, jadi sebetulnya tidak terlalu asing lah ya dengan apa alamat ini. Nah, nanti di tampilan itu bisa, kalaupun emang lupa password, itu bisa WA saya ataupun by email bebas, itu nanti bisa langsung di reset passwordnya. Oke, paling saya coba langsung eh, coba buka ya. Terlihat tampilannya teman-teman? Terlihat cara akses satu alamat dua perangkat. Alamat oh baik, sebentar. Berarti belum. Sebentar. Ini saya Ya, stop screen-nya dulu. Tampilannya berganti sepertinya. Nah, coba. Nah, sekarang gimana? Bisa terlihat? ya bisa. Oke, baik teman-teman. Jadi nanti ketika kita akses tadi hdr.sinarsino.com, itu nanti munculnya tampilan seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti di sini itu nanti akan saya jelaskan di sini bisa akses ke ada dua cara akses untuk bisa langsung ke input. Nah, pertama buat yang baru ataupun yang sudah silakan coba login di sini pakai nick masing-masing. Di sini saya coba pakai ADM001 karena di sini sebagai admin ya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah login, silakan coba diklik cari nick. Saya udah ya. Itu nggak berubah ya Aji ya. Nomor saya punya Oke, lanjut aja Pak. Kalau gitu berarti berapa nicknya Pak Edi? Silakan Pak, langsung dicoba aja. 8 ya 85 Nah, lah. ya, coba tuh 085 nanti lanjutkan prosesnya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau nyari Ya. ini di sini ada di sini Udah misalnya bisa. siap-siap salah copy ada di sini K0583. Oke, baik. Saya lanjutkan aja ya. Nah, nanti diminta password seperti biasa nanti login aja. Oke. Nah, ini tampilan apa dari tampilan pertama dari cara kita untuk masuk ke sales form visit nantinya. Nah, di tampilan ini itu di tab pertama itu ada absensi di sebelah kiri sini. Oke. Nah, ini khusus tampilan untuk sales ya. Jadi ketika udah masuk ke dalam sini ini ada menu tab baru yaitu adalah sales visit. Nah, ketika ini diklik, maka akan muncul di sini GPS dan lapor kunjungan. Nah, di area bawah ini, klik eh, ke form kunjungan. Nanti akan diarahkan langsung ke menu form input dari kunjungannya. Jadi nggak perlu login lagi, langsung isi aja. Untuk formatnya seperti biasa, sebetulnya sama aja. Jadi di sebelah kiri sini tuh ada database lama dan customer baru. Database lama sepertinya teman-teman udah pada familiar ya dengan ini karena di sini kita tinggal cari aja customer apa yang pernah sebelumnya kita kunjungi. Contoh di sini misalnya karena ini sebagai tes ya. Sebentar. Sini kita tes kunjungan lah misalnya.
Nah, customer sini itu udah apa ya? Udah sinkron antara yang di server lokal ya, dan di sini tuh sudah jadi satu database. Oke, selanjutnya di sini tanggal kunjungannya kita set ke hari ini. Nah, apa misalnya visitnya itu kemarin tapi baru diinput sekarang itu bisa diganti ya, bisa diganti. Nanti di sini disesuaikan aja tanggalnya tanggal berapa. Lalu selanjutnya di sini ada PIC customer. Nah, PIC customer sudah biasa sepertinya teman-teman semua buat input ya. Entah misalnya Pak Wildan dari bagian produksi sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya hasil meetingnya apa, di sini diusahakan meeting itu MOM-nya diisi dari 1 sampai 2 paragraf, bahkan bisa lebih. Nah, bedanya di sini dengan yang di program sebelumnya, di situ ada pencatat lokasi di sini. Nah, di sini bakal kelihatan ketika GPS-nya itu off, maka akan keterangan di sini itu GPS off. Oke, satu. Nah, ini lokasi ini nanti yang akan tersimpan ya saat kunjungan ataupun setelah apa setelah di di input. Nah, selanjutnya di sini ada foto bukti. Nah, foto bukti itu bisa dua cara. Kalau dari komputer itu bisa langsung kita impor gambarnya. Oke, bisa impor gambar. Nah, nanti untuk yang di HP itu bisa langsung foto selfie juga bisa, ataupun foto lokasi, ataupun foto di depan kantor itu boleh. Yang penting sebagai ini opsional ya, sebagai bukti kalau ini, oh kita udah kunjungan ke sini. Gitu. Oke, sampai tahap di sini, nanti simpan laporan. Ketika simpan laporan, nanti munculnya itu berhasil. Oke, boleh. Saya mau nanya ke teman-teman semua, gimana apa ada kendala saat masuk ke area ini minimal atau ada masalah saat set password atau cari nick? Boleh raise hand atau di chat komentar atau di chat box silakan. Kalau dianggap kalau apa? Kalau nggak ada asumsi udah cukup jelas mungkin. Oke, cukup jelas. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa apa? Lihat lagi rekaman dan Ya, kemudian atau minta tolong sama Pak Aji langsung ya. boleh. Siap. Kira-kira seperti itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sulit ya. Nah, bedanya di sini salah satunya itu ada tambahan di HP-nya. Oke, kita langsung skip ke sini. Nah, bertadi kata Pak Fani, gitu ada no plan action, no action, no plan. Jadi artinya itu apa nanti ini bakal kita terapkan ya. Sementara ini masih masih coming soon, masih kita coba susun untuk gimana teknisnya. Oke, tapi ini belum aktif, tapi rencana. Oke, untuk nyusul nanti ini kita susul ya. Nanti mungkin ada dibahas di sosialisasi lainnya mungkin ya, kalaupun memang bisa dijalankan. Oke, selanjutnya kira-kira ini untuk tampilan dashboardnya ya. Nanti teman-teman semua itu nanti muncul seperti ini kira-kira. Jadi di sini tuh ada bulan ini, hari ini, customer unik, dan ranking tim. Artinya di sini tuh ada apa update secara real time tujuannya supaya teman-teman itu nggak perlu nanya nih ataupun kunjungan udah berapa kali, udah udah berapa banyak customer yang dikunjungi. Nanti di sini muncul ya. Nah, di bawahnya itu ada Sales Command Center, artinya di sini ada HP. Nah, bedanya di sini. Jadi kalau kita HP itu apa sih? Nah, HP itu sebetulnya poin ya. Jadi di sini ada koleksi rencana, ada leaderboard juga. Oke, jadi intinya adalah yang suka kompetisi atau internal antar sales, sekedar gambaran progres aja. Yang utama tetap angka 4 digit 4 di atas ini ya. Jadi saya skip detail SP ini karena bukan poin penting di sini. Jadi kalau penasaran tinggal coba sendiri aja dashboard masing-masing. Oke, selanjutnya di sini untuk detailnya ya. Jadi untuk laporan masuk setelah disimpan tadi itu ada tabel log kunjungan di tiap baris. Jadi ada 3 tombol. Yang pertama ada tombol yang mata biru, itu bisa melihat detail. Jadi kalau statusnya udah selesai di input, di sini muncul respon dari manajemen atau feedback dari atasan. Ya di sini adalah feedback dari Pak Fani ya untuk manajemennya. Nah, terus Ya, untuk pensil kuning di sini bisa diedit bebas. Jadi karena kalau sebelumnya itu nggak bisa edit tanggal, nggak bisa edit MOM-nya, nanti di sini bisa diedit.
Ya, misalnya ada perubahan ataupun ada penambahan informasi lebih lengkapnya, maka di sini bisa diedit. Masing-masing sales juga bisa untuk edit sendiri ya, jadi tanpa harus ke admin. Selanjutnya, tong sampah merah ini artinya sudah pada tahu ya, ini untuk hapus. Jadi ini hati-hati aja. Jadi karena kalau ini dipakai itu nanti laporan benar kehapus dari sistem, nanti harus input ulang lah akibatnya. Oke, jadi di sini ada respon manajemen itu ada dua status. Pertama adalah proses, ya. Di sini jadi artinya laporan itu sudah masuk, tinggal nunggu review dari manajemen. Oke, nah ketika sudah direview atau divalidasi oleh manajemen, maka statusnya berubah jadi selesai. Oke, jadi laporan teman-teman itu yang udah close, dapat feedback itu nanti jadi seperti ini, jadi selesai. Oke, selanjutnya ini perlu apa yang perlu diketahui juga sama teman-teman. Jadi ini bagian yang penting ya. Jadi sekalian biar nggak ada salah paham. Jadi setiap awal minggu itu sistem otomatis kirim email recap visit minggu lalu ke direktur Pak Fani dan Pak Fani gitu kan, kurang lebih kira-kira. Nah, untuk tanggal dan nama sales, terus customer Ya, dan PIC, MOM, nanti kalau belum diisi ini bisa tertulis menyusul sama lokasi GPS, link Google Maps, dan foto buktinya yang tadi sudah apa diterangkan di awal tadi. Nah, jadi yang manajemen lihat itu tiap Senin pagi kira-kira seperti ini. Itu langsung langsung dari sistem ya. Jadi bukan bukan saya yang kompilasi manual dan nggak terlapor ya, ke sistem. Ini betul-betul nggak terlihat oleh manajemen. Jadi tolong di apa disiplin lapor bukan demi IT tapi berkata Pak Fani tadi di awal ini buat keberlangsungan SSK juga karena data teman-teman itu kinerjanya benar-benar terrecord di sini. Oke, selanjutnya untuk apa mulai cut off-nya mungkin kita biar biar bertahap ya. Oke, kita mulai mungkin di minggu pertama dan kedua itu kita paralel ya. Jadi boleh diinput di sistem lama dan sistem yang baru itu juga nggak ada yang salah nanti sambil berjalan aja ya. Nah, terus untuk minggu ketiga, mungkin transisinya mungkin apa mulai ada pengingat. Jadi artinya itu biar udah kita arahin buat ke hadir yang baru. Nah, selanjutnya di minggu terakhir ada cut off. Artinya di sini udah dianggap valid. Jadi ketika input yang di lokal itu udah nggak valid ya, udah nggak diterima karena harus diarahin ke sini. Oke, misalnya kalau ada kendala teknis buat teman-teman semua dari input, dari apa informasi apa-apa yang tadi sudah kita sampaikan secara singkat tadi, boleh by WA juga boleh, by email ataupun tatap muka buat yang di Cikarang ataupun lagi kunjungan ke Cikarang, silakan hubungin saya juga boleh. Oke, yang terakhir mungkin sampai di sini dulu materinya, nggak terlalu banyak. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin praktek dari awal tadi sampai sini. Oke, boleh mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan ataupun cukup jelas. Kalau cukup jelas mungkin ya sudah selesai gitu. Kalaupun memang ada tambahan pertanyaan ataupun mau praktek langsung ke lapangan ataupun mau coba apa-apa, boleh silakan ditanya ataupun langsung ke saya juga boleh. Paling itu kira-kira Pak Pak Haji, Fahmi. Ya, Pak Haji, ini saya mau tanya, kalau yang ya, sebelumnya kan dulu nggak bisa dihapus tuh kalau kita laporan. ya. Panjang ada batasan nggak laporannya itu? Misalnya, saya biasa senang orang sampai detail gitu. Kadang-kadang ada yang A, poin-poinnya aja, tapi saya Ya. sering senang cerita, jadi panjang gitu. Hmm, baik. Nah Untuk, ini edit gimana ini? Apa bisa kehapus? Yang ini kan ada nih, baru nih ada edit. ya, oke, Kalau baik. laporan saya nih ganti terlalu banyak, Mm-mm, itu mm-mm. bisa diedit ya, bisa dihapus. Ya, oke, makasih Pak Yedi pertanyaannya. Jadi langsung saya jawab aja. Jadi di program yang baru ini sebetulnya tidak ada batasan limit ya. Mau cerita panjang berparagraf-paragraf, mau bikin novel pun juga bisa di sini. Jadi nggak ada batasan, nggak ada batasan. Tapi yang penting di sini adalah poin yang baru disampaikan itu jelas Pak Yedi. Gitu misalnya mau edit lagi itu boleh silakan, bisa di sini. Hmm. Oke, boleh? ID masukan dari saya. Ya, boleh Manajemen Pak. sebenarnya maunya izin Pak Haji. Jadi manajemen sebenarnya maunya ini update di tiap customer itu ada di sistem. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu panjang Pak, tapi poin-poinnya saja. Nanti kalau
kalau mau ada yang lebih panjang, ya silakan di email, silakan tatap muka, silakan di WhatsApp, silakan call. Itu lebih efektif daripada Pak Edi eh, banyak misalnya ketik-ketik-ketik itu di apa sayang waktunya Pak. Tapi terserah Pak Edi gitu. Ya. Masukan dari saya, ini sistem ini dibikin supaya bukan untuk sales jadi banyak waktu. Jadi cuma buat isi poinnya supaya bisa tracking diri sendiri. Maksudnya bisa lihat progres di tiap-tiap customer. Jadi ini nanti kelak gunanya buat diri sendiri sebenarnya. Jadi di customer ini sudah promote barang apa aja, itemnya apa saja, discussion yang sudah pernah ada, kira-kira. Jadi tujuannya supaya ketika sales mau tahu masing-masing sales customernya itu aktivitinya sudah pernah apa. Misalnya sudah pernah promote warna merah misalnya, customernya nggak mau karena harga kalah misalnya. Nah, next time kan kalau misalnya mau promote lagi, oh yellow misalnya, atau blue, ini cuma contoh ya, atau auxiliaries ini. Jangan sampai kita promote red lagi yang mana sudah pernah tahu kalah. Tapi kan kalau kita handle customer banyak, mungkin ini ragu kan, bisa lihat di visit report historical gitu Pak. Jadi intinya sih nggak usah panjang lebar, singkat nggak apa-apa, tapi poin-poinnya saja. Kecuali butuh support yang lebih detail, itu di email atau di apa call atau ketemuan itu juga bisa. Ya, Gitu Pak Edi, semoga membantu. Tapi terserah sih Pak Edi mau isi full panjang lebar juga terserah gitu. Oke, ya, ini paralel run apa ya artinya nih, Pak Haji? Ini maksudnya ya. apa nih? Ah, Peralihan dari apa nih? Ya, jadi paralel. Oke, izin apa Pak Yedi jawab ya. Oke, tadi buat menanggapi Pak Fani, benar kata Pak Fani untuk Pak Yedi. Jadi pada intinya itu poin yang disampaikan itu lebih jelas ya. Jadi kalau Pak Yedi mau langsung tanya langsung ke saya misalnya itu boleh silakan. Nah, untuk paralel run itu artinya apa? Jadi artinya gini Pak Yedi, sambil berjalannya boleh Pak Yedi dimulai dari hari ini eh, masih input di lokal pun boleh, mau langsung coba input langsung di sistem baru juga boleh. Silakan. Nah, kita masih masih ada apa waktu untuk nanti dijadiin cut off seperti itu. Jadi misal Pak Edi mau coba langsung input di apa server yang lokal doang misalnya, server kita yang biasa di input, boleh silakan. Mau coba yang di server yang baru ini, silakan nggak apa-apa. Biar mulai terbiasa. Nah gitu Pak. Jadi nggak jadi patokan juga sih. Yang penting mulai membiasakan aja. Karena kan perlu beradaptasi ya intinya. Nah, adaptasi itu juga perlu Oh, waktu. jadi mulai sekarang pun sudah boleh ya, gitu nanti Silakan. diparalelkan. Boleh, boleh. Boleh main input di lokal boleh, main input di hdr.sinarsian.com juga boleh. Itu sah secara pelaporan. Seperti itu. Gimana ini yang nanti disampurnya, di mixnya gimana? Akan balik lagi ke yang baru atau ke yang lama gimana? Nanti, Yang sebelumnya itu. mm, jadi untuk datanya nanti kita up semua ke sini, Pak. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi histori sebelumnya Oh, yang dari ya ya tahun-tahun ya. sebelumnya itu nanti kita up ke sini semua. Jadi harusnya nggak ada yang miss ya, nggak ada yang hilang harus. Karena kita pindahin langsung semua. Jadi tinggal melanjutkan lah bahasanya. Oke. Oke, paling seperti itu, Data Pak Edi. customer juga ada ya, per customer Ya, lama apa baru ya, sudah ada customer sama lama. seperti itu. Ya, ya Ya udah. udah cukup. Oke, Terima kasih, boleh. Pak Haji. Ya, makasih Pak Edi. Boleh silakan Bu Popi kalau ada yang mau ditanyakan silakan.